Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan keagamaan yaitu ceramah berjudulkan tentang pergaulan bebas menurut pandangan Islam. Hadirin sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke hariban Nabi besar kita Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, sekarang ini kita berada di zaman yang memiliki kebebasan, yaitu zaman di mana nilai-nilai keagamaan yang kita anut sudah tidak lagi menjadi bingkai kita dalam berperilaku. Kita ini sekarang sedang berada di zaman modern dan era pergaulan yang bisa dibilang bebas dari pergaulan zaman dulu. Untuk itu, apa sih pengertian dari pergaulan bebas itu sendiri? Secara garis besarnya, pergaulan bebas merupakan sesuatu yang marak terjadi saat ini. Pergaulan bebas dapat menjangkiti siapapun. Ini merupakan penyakit yang menyerang pribadi-pribadi labil seperti para remaja yang akan menuju ke dewasaannya. Mereka mencoba apapun tanpa memedulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan sosial, dan juga hukum. Pergaulan bebas sendiri ini diartikan sebagai suatu pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun masyarakat. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif, seperti contohnya seks bebas, pemakaian narkoba, dan lain-lainnya, yang dimana ini melenceng dari ajaran dan syariat-syariat yang diajarkan oleh Islam sendiri. Nah, remaja-remaja kita ini yang sekarang ini merupakan generasi penerus bangsa yang telah dibutuhkan oleh budaya-budaya barat yang bebas. Dengan berbagai bentuk aliran-aliran yang masuk ke dalam budaya kita sendiri, mereka bergaul tanpa adanya batasan dan tidak lagi mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, banyak sekali remaja-remaja berseragam yang sudah kehilangan kehormatannya dan juga harga dirinya. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agama yang diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lemahnya iman dan kurangnya pemahaman agama yang kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya, Islam telah mengatur etika dalam pergaulan bagi remaja. Ini perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang akan dilandasi oleh nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah semestinya kita, para remaja, untuk memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan adalah yang pertama, yaitu kita harus menutup aurat. Islam telah mewajibkan bagi laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kebersihan diri dan kehormatan hatinya. Aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Di samping menutup aurat, pakaian yang dikenakan juga tidak boleh ketat sehingga memperhatikan lekuk anggota tubuh. Dan juga tidak boleh tipis ataupun transparan. Nah, zaman sekarang ini kita sudah banyak ya segi-segi mode dan fashion yang melenceng dari syariat agama Islam. Itu tentu bisa menjadi daya tarik untuk kita kaji lebih jauh. Lalu yang kedua, adanya menjauhi perbuatan zina. Pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan selama masih adanya batas dan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian dan menjunjung tinggi kesucian itu sendiri.
Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya kejahatan seksual yang dapat merugikan diri pelaku, keluarga, dan masyarakat sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiganya adalah setan. Lalu mula-mula mereka saling berpandangan, berpegang tangan, dan akhirnya menjurus pada perzinahan. Itu semua adalah bujuk rayu setan dan godaan setan yang terkutuk. Lalu yang kedua, laki-laki dan perempuan bukan muhrimnya tidak boleh bersentuhan secara fisik. Jadi saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam ini adalah sentuhan yang disengaja dan disertai oleh nafsu birahi. Tetapi sentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsu birahi tidaklah dilarang. Misal kita bersalaman ketika bertemu dengan saudara ataupun teman, itu boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga memerintahkan kaum laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangan hawa nafsu dan hasratnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30 sampai dengan 31 yang berisikan, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya daripada memandang yang haram. Saudara sekalian, ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah memerintahkan agar laki-laki dan juga perempuan menjaga pandangannya, menjaga lisan, mata, menutup telinga, dan juga memalukannya. Hakikat perintah ini mengandung hukum wajib. Lalu Allah menjelaskan juga bahwa yang demikian itu adalah lebih suci dan lebih bersih bagi kehidupan mereka. Allah memerintahkan untuk menahan pandangan mereka karena memandang kepada orang yang diharamkan termasuk bagian dari zina. Astagfirullah. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu setiap anak Adam pasti mendapat bagian dari zina yang tidak terelakkan. Kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang. Kedua telinga berzina dan zinanya itu adalah mendengar. Lalu lisan berzina dan zinanya adalah berbicara. Tangan berzina dan zinanya adalah memegang. Kaki berzina dan zinanya adalah berjalan, dan hati yang menarik dan berangan-angan lalu kemaluan membenarkan atau mendustakan itu. Dari Muttafaqun Alaihi dan lafaz hadis dari riwayat Muslim. Disebutkan zina karena laki-laki merasakan nikmatnya memandang keindahan tubuh wanita. Pandangan itu masuk ke dalam hati yang memandang sehingga hati seorang laki-laki terpikat dengan membayangkannya atau biasanya membayangkan bagaimana tentang perempuan yang mereka idamkan. Maka timbullah keinginan mereka dan usaha untuk melampiaskan keinginan syahwat mereka kepada perempuan yang diimajinasikan. Oleh karena itu, Allah melarang seorang laki-laki memandang wanita karena hal tersebut menimbulkan bahaya dan kerusakan sebagai dampak dari pergaulan bebas. Dan pergaulan bebas dilarang karena menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak terpuji, bahkan akan berakhir dengan sesuatu yang lebih buruk. Oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, kita harus menjauhi segala bentuk perbuatan dari zina itu sendiri dan membatasi pergaulan terhadap orang yang bukan mahramnya. Jadi, selain itu juga,
Pergaulan bebas itu juga berdampak akan kehidupan kita seperti remaja yang akan menjalani kedewasaan. Jadi contohnya merusak kita dalam proses belajar ataupun pendidikan, bagaimana hidup dan tata cara serta sopan santun yang diajarkan oleh Islam. Selain itu pula, zina yang didampaki oleh orang lain itu akan menyebabkan suatu kesusahan ataupun kesulitan bagi orang lain. Seperti contohnya, kita akan membahas bagaimana larangan orang untuk mempersulit orang lain. Karena zina ini atau pergaulan bebas ini juga bisa berakibat pada mempersulit orang lain, seperti contohnya pergaulan bebas dengan yang tawuran ataupun anak yang bersifat anarkis dan lain sebagainya, itu sangat menyulitkan orang dan juga mengganggu atau menghambat kehidupan di masyarakat orang lain. Nah, dari sahabat Abi Syirham radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan atau menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dirinya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3635, At-Tirmizi nomor 1940 dan dihasankan oleh Imam At-Tirmizi. Makna dari hadis ini tanpa diragukan lagi adalah makna yang benar, apalagi ada hadis-hadis lain yang menguatkan semakna dengan hadis ini. Contohnya seperti hadis yang sahih dalam Sahih Muslim nomor 1828, Nabi pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummatin syai'a fasaqku alaihi fashku alaihi. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusanku, umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Di sini menunjukkan akan dua perkara penting dalam syariat, yaitu satu, kaidah yang sangat agung, bahwasanya balasan sesuai dengan jenis amalan, dan ini berlaku dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Dan inilah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang hambanya. Yang pertama itu contohnya, barang siapa melakukan amalan yang dicintai oleh Allah, Allah akan mencintainya. Barang siapa melakukan amalan yang dibenci oleh Allah, Allah juga akan membencinya. Lalu barang siapa yang memudahkan seseorang muslim, maka Allah akan memudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya di dunia dan juga di akhirat. Barang siapa seorang hamba membantu seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Ini semua dalam kebaikan, sebaliknya dalam keburukan pun juga demikian. Barang siapa memberi kemudaratan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikan kemudaratan juga kepada dia. Jadi kita sesama muslim sudah seharusnya untuk memudahkan umat sama saudara sesama umat kita. Jadi kita tidak boleh menyulitkannya. Nah, adapun barang siapa yang memberi kemudaratan, maka Allah akan memberikan kesulitannya lebih besar daripada kesulitan yang dia berikan kepada orang lain. Ini berlaku dalam segala hal. Nah, yang kedua, adanya kaidah yang sangat agung yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah bahwasanya kemudaratan atau kesulitan harus dihilangkan. Sebagai contohnya, jika dalam pergaulan bebas kita menyusahkan orang dengan adanya tawuran ataupun judi-judi ataupun minum-minum yang akan mengganggu kehidupan orang lain dan menyulitkan orang lain, atau bahkan sampai berujung pada sebuah hal yang tidak diinginkan seperti memutus kegiatan orang lain gitu. Nah, kita tidak boleh memberikan mudarat atau kesulitan sama sekali, baik memberikan kesulitan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain juga. Intinya, kesulitan harus dihilangkan sama sekali. Seperti contohnya itu kita
menyulitkan orang lain ataupun dengan memberikan dia beban yang bahkan tidak sesuai dengan kesanggupannya. Kesulitan ini sama dengan hadis yang kita bahas. Barang siapa memberi kesulitan kepada orang lain, maka Allah akan memberi kemudaratan atau kesulitan kepada dia. Nah, kesulitan atau kemudaratan itu memiliki dua bentuk. Yaitu yang pertama, bentuk pertama itu adalah menghalangi kemaslahatan yang seharusnya diterima oleh orang lain. Kemaslahatan dia akhirnya tidak dia dapatkan atau dia tidak memiliki kelancaran dalam melakukan bentuk aktivitas. Lalu berarti kita memberikan kemudaratan atau kesulitan kepadanya. Lalu yang bentuk kedua adalah memberi kemudaratan secara langsung kepada dia, seperti mengganggunya, menyakitinya, dan lain sebagainya. Dalam pergaulan bebas sendiri pun sudah banyak sekali bentuk kemudaratan ya, seperti contohnya sudah banyak kan beredar di media sosial tentang isi dari pergaulan bebas. Oleh karena hadisnya umum, barang siapa memberi kemudaratan atau kesulitan kepada seorang muslim yang lain, itu termasuk dalam segala hal ya, apakah memberi kesulitan yang berkaitan dengan hartanya, jiwanya, atau harga dirinya, anaknya, istrinya, orang tua, dan semua kesulitan atau kemudaratan tidak boleh kita berikan kepada orang lain. Dia memiliki suatu kegiatan lain atau kesibukan atau kesusahan lainnya. Seharusnya kita sesama manusia juga harus bisa mengerti tentang kehidupan orang lain, apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, dan apa yang terjadi padanya. Banyak bentuk-bentuk muamalah atau transaksi yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena akan memberikan kemudaratan pada orang lain, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan gisyi atau itu adalah penipuan dalam jual beli. Nah, demikian juga najisi atau jual beli tidak boleh juga seseorang jual beli dengan menutupi aib-aib barang yang hendak dijualnya. Ini semua dilarang oleh agama. Nah, pada pergaulan bebas ini biasanya juga merujuk kepada penggunaan narkoba dan di mana terjadinya penjualan ilegal narkoba itu sendiri. Itu adalah sebagai dampak dari pergaulan bebas yang berkepanjangan atau kedepannya akan merusak generasi dan juga merusak diri sendiri. Sampai sini semoga bisa dapat dipahami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Saya di sini tidak pandai dalam berceramah dan saya tidak berhak untuk menceramahi orang. Saya di sini hanya menjelaskan bagaimana tentang pergaulan bebas itu sendiri menurut pandangan Islam dan kaitannya dengan adanya larangan untuk menyulitkan orang lain dalam pergaulan bebas. Saya harap semua bisa mendengar materinya dengan baik yang sudah saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, boleh untuk ditanyakan. Mahda mau nanya dong. Ya. Gimana caranya biar terhindar dari pergaulan bebas tapi tetap gaul gitu loh. Baik. Ada lagi? Ya, makasih ya Mahda. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, jika ingin bertanya, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sabina. Apa sih cara-cara agar kita bisa terhindar dari pergaulan bebas dan kita bisa tetap bergaul dengan sesama kita atau lingkungan kita?
Nah, yang pertama itu menanamkan pendidikan agama sejak dini. Kita harus menanamkan pendidikan agama yang berkaidah pada ajaran-ajaran dan syariat Islam itu sendiri. Untuk menghindari pergaulan remaja yang bebas dan menyimpang, langkah awalnya itu adalah orang tua. Orang tua nantinya akan menanamkan pendidikan agama sejak dini. Bagaimana jangan orang tua yang tidak mengerti agama ataupun tidak menanamkan agama itu biasanya nanti akan berdampak negatif juga ya kepada anak sendiri. Dan untuk itu sebagai anak kita juga harus riset atau mengkaji lebih orang atau mengetahui apa saja yang harus kita lakukan untuk menghindari dari pergaulan remaja yang bebas itu sendiri. Karena agama itu merupakan fondasi awal pembentukan karakter anak atau remaja. Melalui pendidikan agama itu sendiri, anak nantinya akan belajar mengenai perbuatan yang benar ataupun yang salah. Jika anak sudah paham mana saja perbuatan yang benar dan salah, maka kemungkinan kecil anak akan terjerumus ke pergaulan yang bebas jika dia tidak mengetahui mana yang benar atau dia hilang arah. Tidak hanya tahu benar dan salah juga, melalui pendidikan agama yang kuat, anak juga akan lebih mengenal Tuhan, lebih beriman, dan juga mengetahui batasan-batasan apa saja yang diajarkan dalam Islam itu sendiri. Di dalam hatinya akan tertanam juga perbuatan yang selalu diawasi oleh malaikat dan akan selalu tercatat amalan ataupun dosa atau maksiat yang telah dia perbuat. Lalu yang kedua itu adalah kita harus memilih lingkungan sosial yang positif karena lingkungan sosial itu sangat berdampak pada diri kita, karakter kita, dan kemana arah tujuan yang akan kita jalani. Lalu setelah itu adanya menyeleksi bacaan dan tontonan untuk anak. Lalu juga ada melakukan pola asuh anak. Ini adalah peran dari orang tua. Lalu juga mempererat hubungan antara anak dan orang tua. Rata-rata pergaulan bebas itu sendiri juga disebabkan oleh adanya broken home ya atau perpecahan antara keluarga itu sendiri. Jadi anak ini biasanya bersikap negatif dan lain sebagainya. Lalu adanya mendukung setiap kegiatan positif yang dilakukan anak. Kita harus mendukung segala bentuk perbuatan anak kita dalam bentuk apapun itu, kita harus mendukungnya agar dia tidak mengimbaskan kesalahan emosinya kepada lingkungan sekitar yang berakibat pada pergaulan yang bebas. Dan juga kita harus memberikan edukasi tentang sanksi-sanksi yang kita dapatkan jika kita melakukan suatu pergaulan yang bebas. Nah, dari cara-cara di atas itu nantinya kita bisa dapat memilih mana yang harus kita lakukan untuk bergaul dengan sesama ataupun bergaul dengan masyarakat luas. Gitu. Apakah sudah cukup puas jawabannya, Sabina? Cukup Mahda, terima kasih ya. Ya. Katanya Jalfa mau nanya Mahda. Oh, boleh Jalfa, boleh silakan bertanya. Ya Mahda, saya mau nanya, kalau misalnya udah masuk ke pergaulan bebas, itu cara keluarnya gimana ya? Terima kasih. Nah, untuk itu, jika sudah terlanjur terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu sendiri, ada kalanya kita seharusnya bertobat ya dalam ajaran Islam dan syariat-syariat Islam itu sendiri. Kita harus ada kesadaran untuk bertobat. Kita harus mempelajari apa itu iman, bagaimana iman kita tentang diri kita sendiri. Kita harus mengetahui bagaimana dampak yang sudah kita rasakan karena kita sudah terjerumus dalam pergaulan tersebut. Untuk itu, inilah peran dalam Islam itu sendiri dan dalam ajaran-ajaran serta syariatnya. Allah selalu menerima taubat dari seseorang yang bersungguh-sungguh untuk bertobat dan keluar dari jalur buruk yang mereka sedang tempuh. Untuk itu, jika sudah terlanjur, ada kalanya kita untuk belajar memperdalami tentang ilmu agama dan juga bertobat, memohon ampun atas segala hal yang sudah diperbuat dan juga senantiasa bersikap baik
dan juga memilih untuk keluar dari pergaulan yang sudah terlanjur terjerumus kepada pergaulan yang baru. Ya, apakah sudah cukup puas jawabannya? Siapa? Sudah Mahda, terima kasih. Oke, baik. Saya rasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga materi dan ceramah yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Barangkali kalian offline, off cam ataupun di mute. Saya rasa kalian juga sedang melakukan aktivitas lainnya dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita untuk hidup ke depannya. Nah, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih semuanya karena telah berpartisipasi dan join pada kegiatan agama yang saya buat kali ini. Semoga kalian semua mendapatkan hikmah dan insight dari saya. Kiranya begitu, mohon maaf jika ada kurang kata atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.